Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mandiri di mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari saya. Oke, saya Niti Loren Catur. Saya akan memandu video presentasi pada pertemuan kali ini. Jika kalian ingin mendownload materi ini, silakan klik link di bawah deskripsi. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niti Loren Catur dengan NIM 2101162. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Dalam topik-topik yang akan saya bahas mengenai apa itu pengertian teori konstruktivisme. Yang kedua, tujuan teori konstruktivisme. Yang ketiga, contoh teori konstruktivisme. Dan yang terakhir, manfaat dari teori konstruktivisme. Mengenai konstruktivisme, pertama sekali kita harus mengetahui apa itu teori konstruktivisme. Secara umum, konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Dan ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme menurut para ahli. Saya akan menjelaskan apa saja teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama sekali, kita akan bahas mengenai teori konstruktivisme menurut Abimanyu. Teori konstruktivisme menurut Abimanyu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Dan yang kedua, menurut Tobroni memaknai teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara, dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Dan yang terakhir, menurut Sagala. Menurutnya, teori konstruktivisme adalah landasan seseorang berpikir tentang banyak hal sesuai dengan pendekatan konstekstual. Jadi, pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan melalui proses. Itulah beberapa pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Dari pembahasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya ditemukan oleh para ahli. Kita pun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan ilmu pengetahuan kita sendiri. Di poin berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan belajar konstruktivisme. Ada beberapa tujuan belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Tujuan teori konstruktivisme secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah dan butuh waktu dan proses yang panjang. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan puzzle ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan ketika berbicara ilmu pengetahuan. Tidak hanya kita dapatkan di bangku formal, tetapi oleh juga di bangku non-formal. Bahkan saat kita bermain saja, ataupun piknik, atau sedang berkebun di halaman rumah sekalipun, kita bisa menemukan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh sederhananya, seperti saya menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara teman saya tidak bisa mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Di sini, dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung dari kemampuan, keinginan, dan sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru dalam bentuk apapun itu. Contoh, banyak orang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Mulai ada yang membeli teman, misalnya berteman dengan siapa saja dengan cara mentraktir semua teman. Pokoknya, yang penting tidak sendirian dan punya teman. Ada juga yang mendefinisikan kebahagiaan memiliki barang-barang mewah. Tidak peduli meskipun tidak memiliki uang. Utang sana-sini, banting tulang demi mendapatkan barang-barang mewah. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai kemampuannya sadar atau tidak sadar. Teori konstruktivisme tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang tidak memiliki ketertarikan di dunia menulis, setelah mempelajari tentang kelebihan tulis-menulis, mendorong orang tersebut ingin menjadi penulis. Atau mungkin orang tersebut sebelumnya sudah memiliki bakat pendam. Karena ketidaktahuan bakat terpendam tersebut, maka dibutuhkan upgrade dan butuh stimulus untuk mengaktifkan bakat, sehingga bakat yang dimiliki terasah dan dapat melahirkan kemampuan keterampilan yang sesuai dengan potensi di dalam dirinya. Dan yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Tujuan konstruktivisme yang terakhir, mendorong kita berpikir lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya, orang-orang yang memahami betul akan esensi ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka hatinya dan lebih berpikir dewasa. Bagi yang memiliki kemampuan berpikir matang, pemikiran mandiri mereka tidak sekedar dalam bentuk pikiran saja, tetapi dapat dilihat dari perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat belajar konstruktivisme. Saya akan menyebutkan apa saja manfaat dari kita mempelajari teori ini. Yang pertama yaitu memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Dan terakhir, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Dan di sini ada beberapa cara berkonstruktivisme, yaitu orientasi, fasilitasi, dan rekonstruksi ide. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.